Suara keras menggema di seluruh rumah, seperti guntur yang menyambar. Rani Mahendra terjatuh di lantai dapur, bibirnya berdarah, mata kirinya langsung membengkak. Roti yang ia siapkan untuk makan malam berantakan di atas keramik abu-abu, sementara wajan masih panas di atas kompor. Sudah kubilang aku mau daging malam ini. Apa kamu tahu masak saja tidak bisa, Rani? Teriak Farid Kurniawan sambil mengepalkan tangan dan memegang botol bir di tangan lainnya. Malam itu, di sebuah rumah di Jalan Melati, Kota Bandung, suara pertengkaran mereka terdengar hingga ke tetangga. Ibu Rahayu di sebelah rumah menaikkan volume televisi setiap kali ada keributan, sementara Pak Hendra di sisi lain menutup jendela dengan keras agar tidak mendengar apapun. Rani mengusap darah di bibirnya dengan punggung tangan, bangkit perlahan, tubuhnya gemetar. Dalam 8 tahun pernikahan, ia hampir tidak ingat rasanya tertawa tanpa rasa takut. Awalnya, Farid tidak pernah memukulnya, setidaknya 2 tahun pertama. Namun setelah itu, pukulan, bentakan, dan hinaan menjadi bagian dari hidupnya. Maaf, Mas, aku bikinkan telur sama sosis, ya. Seperti yang Mas suka, bisik Rani pelan, mencoba menenangkan amarahnya. Farid, pria berkulit sawo matang berusia 35 tahun dengan tubuh berisi, hanya meliriknya sinis. Di mata orang luar, ia dikenal sebagai suami teladan, pekerja keras, supervisor shift di pabrik tekstil Cimahi. Dia selalu hadir di acara keluarga, suka membantu tetangga, dan sering membawa bir saat barbeque setiap akhir pekan. Tidak ada yang tahu monster yang dia simpan di dalam rumahnya. Pastikan kali ini enak. Jangan lama, gumam Farid dingin sebelum berjalan ke ruang tamu. Dengan tangan gemetar, Rani mulai memunguti roti yang berserakan. Semua tetangga mengira ia wanita ceroboh, sering jatuh atau terbentur pintu. Farid selalu pandai mencari alasan. Dia terpeleset di kamar mandi, katanya dengan wajah khawatir. Semua orang percaya, karena siapa yang akan meragukan pria baik hati seperti Farid Kurniawan? Sambil menggoreng sosis, Rani mendengar Farid berbicara di telepon dengan suara hangat pada temannya, Pak Aldi. Iya, bro, keluarga sehat-sehat aja. Rani lagi siapin makan malam. Dia itu manis banget, penyayang, ucapnya, seakan-akan di rumah tidak pernah ada neraka. Di luar, rumah 2 lantai bercat merah dengan pagar putih itu terlihat biasa saja. Ada taman kecil dengan pot bunga yang dirawat Rani setiap hari. Tapi di dalamnya, setiap sudut menyimpan gema jeritannya yang tertahan. Dinding kamar tidur menyaksikan saat ia dilempar karena terlambat menuruti perintah suaminya. Tangga rumah mengenal suara tubuhnya yang terjatuh menuruni anak tangga. Cermin di kamar mandi masih retak sejak malam Farid menghantamkan kepalanya karena tidak suka gaya rambutnya. Ketika Rani menyajikan telur dan sosis di piring biru bergambar bunga kuning, hadiah dari mendiang ibunya, ia berjalan perlahan ke ruang tamu. Ini, Mas, ucapnya dengan suara nyaris tak terdengar. Farid mencicipi 1 gigitan lalu mengernyit. Terlalu asin. Kamu nggak bisa masak apa? Bentaknya, lalu melempar piring itu ke lantai hingga pecah berantakan. Rani buru-buru jongkok untuk membersihkan pecahan piring, tapi Farid menarik rambutnya kasar. Tinggalkan itu, bersihkan besok. Sekarang masak lagi, dan pastikan sempurna. Bisiknya dengan nada mengancam sebelum mendorongnya kembali ke dapur. Air mata Rani menetes tanpa suara, bercampur dengan debu di lantai dingin. Di luar rumah, kehidupan berjalan normal. Anak-anak bermain bola, ibu-ibu mengobrol di teras, bapak-bapak pulang kerja berharap makan malam yang hangat. Tapi di rumah nomor 27 itu,
setiap malam dimulai dengan kedatangan Farid dari pabrik dan baru berakhir ketika ia merasa telah menghukum istrinya, cukup hanya karena satu dosa, keberadaannya. Malam itu, seperti 6 tahun terakhir, Rani tidak bisa tidur. Dia membersihkan darah di bibirnya, lalu berbisik pada dirinya sendiri, besok akan berbeda. Namun besok tidak pernah berbeda. Dan dia tidak tahu bahwa 43 hari kemudian, ia akan mengambil keputusan yang akan mengubah segalanya selamanya. 3 minggu setelah insiden piring pecah itu, Rani berjalan di Pasar Baru, pusat kota Bandung. Ia mengenakan kacamata hitam besar untuk menutupi memar yang mulai memudar di bawah matanya. Di sampingnya ada adik perempuannya, Sinta Mahendra, yang berusia 26 tahun, membawa kantong penuh tomat segar. Rani, bilang sama aku, apa yang terjadi sama matamu? Jangan bilang lagi kamu jatuh tangga, aku nggak percaya, kata Sinta dengan nada serius. Rani pura-pura sibuk memilih cabai, menghindari tatapan adiknya. Aku buru-buru, kepentok lemari dapur. Farid kesal karena aku nggak hati-hati, jawabnya pelan. Kesal sama kamu atau memukul kamu? Potong Sinta tajam, kata-katanya menusuk udara seperti pisau. Rani membeku. Tidak ada seorang pun yang pernah menanyakannya sejelas ini. Biasanya hanya desas-desus, tanda tanya samar yang bisa ia abaikan. Tapi ini adiknya sendiri, darah dagingnya, menatapnya lurus tanpa bisa berbohong. Farid orangnya baik, Sinta, dia bertanggung jawab, rajin kerja, gumam Rani berusaha menghindar. Baik? Rani, aku kenal kamu sejak lahir. Kamu berubah. Kamu nggak pernah tertawa seperti dulu. Kamu selalu diam, dan tiap kali kita ketemu selalu ada memar baru. Apa kamu kira aku bodoh? Suara Sinta bergetar, antara marah dan sedih. Tiba-tiba ponsel Rani berdering. Nama Farid muncul di layar. Jantungnya berdegup kencang. Di mana kamu? Suara Farid di seberang terdengar marah. Aku udah sampai rumah, nggak ada makanan. Maksudnya apa ini? Rani melihat jam, baru pukul 12 siang. Aku lagi di pasar sama Sinta, Mas. Aku pulang setengah jam lagi, siapin makan siang. Setengah jam? Kamu pikir kamu siapa? Kamu punya 15 menit, kalau tidak, suara itu berhenti, tapi ancamannya jelas. Telepon terputus. Wajah Rani pucat pasi. Aku harus pulang. Farid sudah pulang duluan. Rani. Dia akan memukulmu kalau kamu terlambat, kan? Dengar dirimu sendiri, seru Sinta. Mencoba menahan kakaknya. Tapi Rani berlari menuju pintu keluar pasar, menahan tangis. Kamu nggak paham, Sinta, kamu belum menikah, kamu nggak tahu apa itu tanggung jawab seorang istri, katanya sambil menyetop taksi. Tanggung jawab? Itu penjara, Rani, jerit Sinta putus asa, tapi kakaknya sudah pergi. Sepanjang perjalanan pulang, Rani memikirkan kata-kata yang harus ia ucapkan untuk meredakan amarah Farid. Bagaimana menundukkan kepala, bagaimana memasak cepat masakan favoritnya. Ia sudah mahir menghilangkan dirinya sendiri, seperti bayangan tak terlihat. Begitu tiba di rumah, Farid duduk di ruang tamu dengan wajah gelap, menatap televisi. Rani masuk lewat pintu belakang, berlari ke dapur untuk mengeluarkan belanjaan. Rani, panggil Farid keras. Ia segera menghentikan semua gerakannya dan masuk ke ruang tamu. Iya, Mas, jawabnya lirih. Duduk, perintahnya sambil menunjuk kursi tunggal di hadapannya. Jantung Rani berdebar cepat. Dia tahu ekspresi wajah itu,
tatapan yang selalu datang sebelum penghinaan atau pukulan. Tadi adikmu datang ke sini. Tanya soal memar di wajahmu, kata Farid datar. Rani tercekat. Dia bilang apa, Mas? Aku jawab yang biasa. Kataku kamu ceroboh, sering jatuh. Tapi sepertinya dia nggak percaya. Kamu bilang apa ke dia? Kamu ngomongin aku di belakang. Suara Farid mulai meninggi. Demi Tuhan, nggak Mas? Aku nggak bilang apa-apa. Bisik Rani, tapi itu hanya menyulut kemarahannya. Bohong, teriak Farid, bangkit dari kursinya. Kalau nggak, kenapa dia cek aku kayak aku ini penjahat? Rani mundur selangkah, tubuhnya gemetar. Mas, aku nggak ngomong apa-apa. Sinta cuma penasaran. Penasaran? Kita lihat dia masih penasaran atau tidak setelah ini, bentak Farid. Tamparan keras mendarat di pipinya, membuatnya terjatuh. Tinju kedua memecahkan bibirnya lagi. Kali ini, di tengah tendangan ke arah rusuknya, sesuatu di dalam Rani patah. Bukan tulang, meski rasa sakitnya menusuk, tetapi percikan terakhir dari harapan. Bahkan ketika adiknya mencoba membelanya, Farid berhasil memutarbalikkan semuanya. Tidak ada yang akan percaya padanya. Dia sendirian, sepenuhnya sendirian malam itu, merawat luka-lukanya di kamar mandi. Ketika menatap wajahnya di cermin yang retak, ia hampir tidak mengenal perempuan itu. Bukan karena lebam dan bengkak, tapi karena matanya kosong. Tidak ada harapan, tidak ada ketakutan, tidak ada rasa sakit. Hanya kehampaan yang mematikan. Dan Farid Kurniawan tidak tahu bahwa malam itu, ia baru saja menciptakan sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Seorang perempuan yang tidak punya apa-apa lagi untuk hilang. Itu terjadi pada malam Jumat, 13 Oktober. Malam yang akan mengubah segalanya. Hari Sabtu, 14 Oktober, Bandung diselimuti awan kelabu sejak subuh. Rani terbangun pukul 5 pagi seperti biasa, tapi setiap gerakannya disertai rasa sakit yang menusuk. Rusuknya yang retak terasa perih setiap kali ia menarik napas, bahunya yang terkilir ia lilit dengan kain seadanya, dan luka di dahinya ditutupi bedak murah warna krem agar tak terlihat. Farid masih tertidur di ranjang, mendengkur dengan tenang. Kedua tangan yang semalam menghancurkan tubuhnya kini terlipat rapi di dada, seolah tak pernah melakukan apa-apa. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, Rani tidak merasa takut melihatnya. Ia merasa jijik. Perlahan ia melangkah ke dapur, berusaha tidak membuat suara di lantai keramik dingin. Di pojok dapur masih ada bekas kuas semalam yang menempel di lantai tempat panci tanah liat pecah berantakan. Ia mulai membersihkannya dengan tenang, seperti robot yang terprogram untuk menghapus jejak penderitaannya sendiri. Pukul 5.15, kopi mulai mendidih dalam panci enamel biru warisan almarhum neneknya. Aroma kayu manis bercampur gula merah memenuhi dapur, tapi bau klorin yang ia gunakan untuk membersihkan darah lebih menyengat. Pukul 6, Farid masuk ke dapur dengan seragam kerja, jeans biru dongker, kemeja putih lengan panjang, sepatu kerja hitam. Pagi, sayang, katanya sambil mengecup pipinya seperti suami paling penyayang di dunia. Pagi, Mas, jawab Rani pelan, menuangkan kopi ke cangkir putih berlogo perusahaan tempat Farid bekerja. Siapkan bekal buatku, kata Farid sambil mengecek ponsel Samsungnya, mengunyah telur dadar dengan sosis yang ia minta. Ada sandwich daging cincang, buah potong, dan air rendaman rosella, jawab Rani cepat. Bagus, balasnya singkat, menenggak kopi sekaligus. Malam ini aku pulang agak larut, ada minum-minum sama anak shift malam. Jumat gajian, gitulah.
Padahal hari itu hari Senin, bukan Jumat. Tapi Rani tak pernah mengoreksi kebohongan Farid. Ia sudah belajar bahwa kebenaran seringkali lebih berbahaya daripada diam. "Baik, Mas. Aku siapkan makan malam favorit Mas," ujarnya sambil menahan napas setiap kali Farid bergerak mendekat. Farid mengangguk, mengambil tas kerja birunya dan menuju pintu. Namun tiba-tiba ia kembali, memeluk pinggang Rani erat-erat. Napasnya hangat di telinga Rani, tapi pelukannya membuat rusuknya yang patah berdenyut kesakitan. "Aku cinta kamu, Rani," bisiknya. "Maaf kalau kadang aku marah, tapi kamu tahu kan aku nggak bisa kehilangan kamu." Air mata hampir menetes, tapi Rani menahannya. "Aku juga cinta Mas," bohongnya lirih. Farid tersenyum, mengecupnya sekali lagi lalu pergi. Suara mobil Nissan tua tahun 2005 yang ia kendarai semakin menjauh di jalan-jalan sepi kawasan Jalan Melati. Untuk pertama kalinya sejak lama, Rani mengizinkan dirinya menangis. Bukan karena takut atau sakit, tapi karena marah. Ia masuk ke kamar mandi, menatap wajahnya di cermin yang retak. Perempuan berusia 30-an itu tampak lebih tua 10 tahun. Rambutnya kusam, kulitnya pucat kekuningan, dan matanya cekung dengan lingkar hitam yang tak bisa disamarkan makeup apapun. "Siapa kamu?" bisiknya pada pantulan wajahnya. "Apa yang kamu mau jadi waktu kecil?" Mendadak ingatan masa muda menembus pikirannya. Ia ingin menjadi guru. Dulu ia sempat kuliah 2 tahun di Fakultas Pendidikan Dasar Universitas Pendidikan Indonesia Cabang Cibiru, tapi berhenti ketika bertemu Farid yang berkata, "Istri nggak perlu kerja, aku bisa kasih semua yang kamu mau." "Guru Rani Mahendra," gumamnya kepada cermin. "Itu cita-cita aku dulu." Ia berdiri di sana selama 20 menit, mencoba mengingat perempuan yang dulu ada sebelum ia menjadi karung tinju berlabel istri. Dulu ia tertawa keras, punya mimpi membuka sekolah kecil di kampungnya di Garut. Perempuan itu mati pelan-pelan, pukulan demi pukulan, hinaan demi hinaan. Tapi mungkin, hanya mungkin, ada sedikit bagian dirinya yang masih hidup. Rani masuk ke ruang tamu, mengambil kotak logam lama berisi foto-foto masa lalu. Di antara tumpukan itu, ia menemukan kartu mahasiswa dengan foto dirinya berusia 18 tahun, rambut panjang berkilau, mata penuh harapan. "Halo, Rani," bisiknya, menekan kartu itu ke dadanya. "Aku masih di sini." Hari itu, untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, ia merencanakan sesuatu. Bukan daftar belanja atau pekerjaan rumah, tapi rencana untuk menghilang. Ia menulisnya di tisu kertas lusuh. Uang, dokumen, pakaian, ponsel, rencana, dan keberanian. Ia membakar tisu itu di atas kompor, tapi kata-kata itu tetap terukir di pikirannya seperti besi panas. Malamnya, Farid pulang dalam keadaan mabuk dan marah karena tim sepak bola favoritnya kalah 3 gol. Ia memukulinya lagi, kali ini karena masakan terlalu asin, lalu karena kurang asin, lalu karena napasnya terdengar saat Farid menonton berita. Tapi saat kakinya menghantam tubuh Rani di lantai ruang tamu, pikirannya sudah tidak di sana lagi. Di dalam benaknya, Rani Mahendra telah menjadi perempuan bebas. Dan itu adalah hal paling berbahaya bagi pria seperti Farid, seorang perempuan yang tidak lagi takut mati. Seorang perempuan seperti itu mampu melakukan apa saja. Rani Mahendra mulai menyusun rencana pelariannya dengan ketelitian seorang tahanan yang menggali terowongan keluar dari penjara selama bertahun-tahun. Selama 3 minggu berikutnya, ia memperhatikan setiap rutinitas Farid dengan seksama, memetakan semua kebiasaannya. Setiap hari Selasa dan Kamis, Farid pulang pukul 5.15 sore karena ada rapat tambahan.
Hari Jumat, ia selalu mabuk berat karena minum-minum dengan teman shift malam, sementara Sabtu pagi ia rutin bermain sepak bola dengan teman-temannya di lapangan komplek. Waktu itu, ia akan pergi dari jam 8 pagi hingga sekitar jam 2 siang. Rani memutuskan, Sabtu, 5 November akan menjadi hari kebebasannya. Setiap kali Farid memberinya uang belanja, Rani menyembunyikan koin demi kain, lembar demi lembar, di sebuah kaleng kopi instan bekas yang ia kubur di dalam pot tanaman di kebun depan. Dalam 3 minggu, ia berhasil mengumpulkan 6,2 juta rupiah, tidak banyak, tapi cukup sebagai permulaan. Selain itu, ia mulai menyelundupkan dokumen-dokumen penting. Akta kelahiran, KTP, ijazah SMA, semua ia keluarkan satu persatu dari laci terkunci, menyelipkannya di lipatan tirai kamar tamu. Kartu mahasiswa lamanya ia simpan di saku baju tidur, dekat dengan jantungnya. Semua ini dilakukan diam-diam, memastikan setiap jejaknya tak terdeteksi oleh Farid. Sabtu itu akhirnya tiba. Pagi yang cerah, langit Bandung biru pucat, udara segar dengan embun sisa malam. Farid bangun dengan semangat karena tim sepak bola favoritnya, Macan Melati FC, akan bertanding di semifinal Liga Kampung. Ia mandi sambil bersenandung, sarapan lahap dengan nasi uduk dan sambal goreng ati, bahkan mencium kening Rani sebelum pergi. Hari ini kita menang, sayang. Malam nanti kita pesta. Siapkan daging bakar dan bir merah favoritku, ya, katanya sambil membawa tas olahraga Adidas yang sudah lusuh. Iya, Mas. Hati-hati, jawab Rani dengan senyum yang dipaksakan. Begitu mobil Nissan biru Farid melaju keluar halaman, Rani menunggu 15 menit untuk memastikan ia tak kembali mengambil sesuatu yang tertinggal. Kemudian ia berlari ke kebun depan, menggali kaleng kopi berisi uang. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena keyakinan bahwa ini adalah jalan keluar yang sudah lama ia nantikan. Di kamar tamu, ia mengambil tas ransel kecil warna merah muda yang dulu dipakainya saat SMP. Di dalamnya, ia masukkan pakaian dalam, 2 celana jeans, 3 kaos, 1 sweater abu-abu, sepatu olahraga putih, dokumen-dokumen penting, foto kedua orang tuanya yang telah meninggal, kartu mahasiswa lama, sebotol air minum, dan roti isi yang ia bungkus dengan kertas minyak. Di atas semuanya, ia masukkan sebuah catatan yang telah ia tulis ulang 20 kali selama 3 minggu, hingga kalimatnya sempurna. Ia meletakkan catatan itu di atas bantal di sisi ranjang tempat Farid tidur setiap malam setelah memukulnya. Isinya, "Terima kasih, Farid, karena kamu menunjukkan siapa yang aku tidak ingin jadi. Terima kasih karena kamu membuatku paham ada hal yang lebih buruk daripada mati. Jangan cari aku. Kamu takkan menemukanku. Kalaupun suatu hari kita bertemu lagi, aku bukan lagi perempuan yang dulu kamu tinggalkan setengah mati di lantai rumah ini." Sebelum keluar rumah, Rani berdiri di depan cermin retak di kamar mandi. Dengan tangan gemetar, ia mengambil gunting dan memotong rambutnya. Helai demi helai jatuh di wastafel seperti bulu burung mati. Ketika selesai, pantulan di cermin memperlihatkan perempuan yang berbeda, bukan lagi korban, tapi seorang prajurit yang bersiap perang. Pukul 9.30 pagi, Rani melangkah keluar dari rumah nomor 27 di Jalan Melati dengan tas merah muda di punggungnya, 6,2 juta rupiah di kantongnya, dan tekad baja di hatinya. Ia berjalan 15 blok hingga sampai di Terminal Cicahem, lalu membeli tiket bus pertama yang tersedia. Tujuannya tidak penting, yang penting adalah menjauh, sejauh mungkin. Bus itu menuju Jakarta. Rani duduk di kursi dekat jendela, menatap keluar saat kota Bandung berubah menjadi jalan tol, lalu berubah lagi menjadi gedung-gedung ibu kota.
Setiap kilometer yang menjauhkan dirinya dari rumah itu adalah satu langkah menuju kebebasan. Sementara itu, pukul 11.45 siang, di lapangan kampung, Farid mencetak gol kemenangan untuk timnya di menit ke-73. Ia diangkat di pundak rekan-rekannya, tertawa bangga, percaya bahwa hidupnya sempurna. Ia tidak tahu, di saat yang sama, hidupnya yang selama ini ia kenal baru saja berakhir. Farid Kurniawan pulang ke rumah pada pukul 20.30 malam, wajahnya berseri-seri, memegang sebotol arak murah untuk merayakan kemenangan tim Macan Melati FC. Ia melempar sepatu kotornya ke ruang tamu sambil berteriak, "Sayang, suamimu juara hari ini. Cepat keluar, sambut pahlawanmu." Tidak ada jawaban. Farid mengernyit. Biasanya Rani akan berlari menemuinya, tersenyum meski dengan mata penuh ketakutan. Malam itu rumah terasa aneh, terlalu sunyi. Ia masuk ke dapur. Tidak ada aroma daging panggang, tidak ada bir merah favoritnya di kulkas, bahkan tidak ada nasi hangat di meja makan. "Rani!" teriaknya lagi, nada suaranya mulai naik. Ia berlari ke lantai 2, membuka pintu kamar tidur dengan kasar. Yang pertama ia lihat adalah secari kertas di atas bantal, bertuliskan namanya dengan tulisan tangan yang bergetar. Farid membacanya sekali, 2 kali, 3 kali. Otaknya menolak memahami kata-kata itu. Rani pergi. Dan dia tidak akan kembali. Tidak, ini tidak mungkin. Gumamnya, jantungnya berdetak cepat. Ia berlari ke kamar mandi. Di wastafel, segumpal rambut coklat yang terpotong memenuhi bak cuci, mengambang seperti ganggang mati di air. Tangannya gemetar ketika mengambilnya. "Tidak." "Rani," suaranya pecah, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang dewasa, Farid menangis. Tapi itu bukan tangisan cinta. Itu adalah rasa takut, karena tanpa Rani, ia bukan siapa-siapa. Tanpa seseorang untuk dikontrol, ia hanyalah pria botak berperut buncit yang bekerja di pabrik tekstil dan tinggal di rumah reot. Malam itu, ia tidak tidur. Ia menelpon ponsel Rani berulang-ulang, setiap 10 menit, tapi nada sambung kosong. Di meja nakas, Rani meninggalkan cincin pernikahan dan kalung emas yang dulu Farid berikan di ulang tahun pernikahan kedua mereka. Pagi harinya, Farid seperti orang gila. Ia berkeliling komplek, bertanya pada semua tetangga, "Lihat Rani? Dia pulang semalam." Semua menjawab tidak. Ibu Rahayu menggeleng. "Saya lihat dia pagi kemarin keluar jalan kaki, bawa tas ransel merah muda." "Kok nggak naik mobil, Pak Farid?" Wajah Farid memucat. Rani merencanakan ini. Bukan emosi sesaat. Dia kabur seperti tahanan melarikan diri dari penjara. Hari Senin, Farid tidak pergi kerja. Ia duduk di ruang tamu, menunggu pintu terbuka dan Rani masuk dengan wajah menyesal, berlutut minta maaf. Tapi Rani tidak datang. Selasa, sama. Rabu, bosnya datang sendiri ke rumah. "Farid, 3 hari kamu nggak masuk dan nggak jawab telepon." "Kenapa?" tanya Pak Budi, manajer pabrik. "Rani, sakit parah," jawab Farid pelan, mata merah, janggut kusut. "Mana dia?" "Saya nggak lihat orang sakit di sini, cuma botol-botol kosong dan bau arak," balas Pak Budi kesal. "Dia di rumah sakit," bohong Farid. "Kalau mau izin cuti, bawa surat dokter besok." "Kalau tidak, saya laporkan," kata Pak Budi sebelum pergi. Tapi Farid tak pernah kembali ke pabrik itu lagi. Minggu demi minggu, hidupnya runtuh. Tanpa Rani, tidak ada yang memasak, membersihkan,
atau menjadi pelampiasan amarahnya. Ia mulai minum sejak pagi, tidak mandi berhari-hari, dan menutup tirai jendela rapat-rapat. Rekan sepak bola datang berkunjung, mengetuk pintu. "Farid, keluar, bro. Kita khawatir," teriak Aldi suatu siang. "Pergi. Aku nggak mau ketemu siapapun," balas Farid dari dalam rumah, mabuk dan putus asa. Sebulan setelah kepergian Rani, Farid kehilangan pekerjaannya. Listrik dan air diputus karena tagihan tak terbayar. Untuk membeli minuman, ia menjual televisi, perabot, bahkan cincin kawin yang dulu ia rebut paksa dari jari Rani. Namun yang paling menyiksanya bukan kemiskinan, tapi mimpi buruk. Setiap malam, ia bermimpi melihat Rani berdiri di ujung koridor rumah, bukan lagi istri penurut yang takut padanya, tapi perempuan kuat, menatapnya dengan jijik. Dalam mimpinya, Rani berbisik. Laki-laki pengecut hanya merasa berkuasa saat memukul perempuan. Farid akan terbangun dengan keringat dingin, berteriak seperti anak kecil ketakutan. Musim hujan datang. Malam-malam Desember yang dingin semakin membuatnya hancur. 3 bulan setelah Rani pergi, ia tertidur di sofa dengan lilin menyala di meja, memandang foto pernikahan lama mereka. Lilin itu jatuh, membakar tirai, lalu sofa, dan dalam beberapa menit, seluruh ruang tamu berubah jadi neraka. Farid terbangun terbatuk-batuk, berlari keluar pintu belakang dengan kaki dan tangannya terbakar sebagian. Ketika pemadam kebakaran tiba, rumah nomor 27 di Jalan Melati hanya menyisakan abu dan kenangan yang terbakar. Farid berdiri di trotoar, menatap reruntuhan, mendengar bisikan tetangga di belakangnya. Kasihannya, sejak istrinya kabur, dia jadi gila. Mungkin Rani kabur karena ada orang lain. Atau mungkin dia tukang pukul, semua tahu tapi pura-pura nggak tahu. Bisikan itu menusuk lebih dalam dari api yang baru saja melahap rumahnya. Untuk pertama kalinya, semua orang mulai curiga pada kebenaran yang selama ini ia sembunyikan. Dan kini, Farid hanyalah pria tua mabuk tanpa rumah, tanpa istri, tanpa kuasa. Yang tidak ia tahu, hanya 500 meter dari tempat itu, di sebuah kamar kos kecil di Jakarta, seorang perempuan bernama Rani Mahendra sedang melihat berita kebakaran rumah Jalan Melati di ponselnya. Bibirnya melengkung samar, bukan senyum bahagia, tapi ekspresi lega. Itu bukan balas dendam, itu keadilan. 1 tahun berlalu sejak Rani Mahendra menghilang dari Bandung. Perempuan yang berjalan di trotoar Jakarta hari itu bukan lagi korban yang melarikan diri dengan tas ransel merah muda. Kini ia dikenal dengan nama baru, Patricia Marini. Perubahan itu nyata. Rambutnya, yang dulu panjang berantakan, kini pendek sebahu dan dicat hitam elegan. Berat badannya turun 20 kg berkat pola makan ketat dan latihan rutin. Wajah yang dulu bengkak karena pukulan kini menampilkan garis lembut dan sorot mata tajam penuh keyakinan. Tidak ada lagi rasa takut yang membayangi langkahnya. Setelah melarikan diri, Patricia sempat tinggal di rumah singgah milik Lembaga Perlindungan Perempuan, Rumah Sri Kandi, di Jakarta Selatan. Awalnya ia bekerja sebagai sukarelawan, membersihkan kamar mandi dan membantu membagikan makanan. Namun, pengalaman hidupnya dan kecerdasannya yang alami membuatnya segera dipercaya oleh pengelola rumah singgah, Dewi Suryani. Selama 12 bulan terakhir, Patricia melakukan apa yang tak pernah dibayangkan siapapun. Ia tidak kembali ke bangku kuliah resmi, tapi mengikuti berbagai kursus intensif di Universitas Indonesia dan beberapa lembaga hukum tentang hak asasi manusia, kekerasan berbasis gender, dan psikologi trauma. Ia mempelajari setiap pasal hukum pidana yang terkait. Kekerasan dalam rumah tangga, menghafalnya di luar kepala. Lebih dari itu,
ia menangani lebih dari 200 kasus nyata para perempuan korban KDRT, mendampingi mereka ke rumah sakit, kantor polisi, hingga pengadilan. Jaringan pertemanannya semakin luas. Patricia kini mengenal pengacara, psikiater, aktivis HAM, jurnalis investigasi, bahkan beberapa hakim yang menghormati kerja kerasnya. Ia tidak lagi hanya bertahan hidup, tetapi membangun senjata untuk melawan predator seperti Farid. Diam-diam, Patricia juga mengikuti jejak kehidupan Farid dari jauh. Dengan bantuan detektif swasta dan sedikit uang hasil penjualan perhiasan yang sempat ia bawa saat kabur, ia menyusun berkas setebal buku tentang kehancuran Farid. Ia tahu ia kehilangan pekerjaan sebulan setelah Rani kabur. Ia tahu rumahnya terbakar akibat mabuk dan kelalaian. Ia tahu Farid sempat hidup di jalan selama 3 bulan, lalu bekerja kasar sebagai kuli angkut di Pasar Baru Bandung. Ia bahkan tahu pada bulan Maret lalu, Farid mencoba bunuh diri dan sempat dirawat di rumah sakit jiwa. Yang terpenting, Patricia menemukan pola. Meskipun Rani telah pergi, Farid tidak berubah. Ia mencoba mendekati beberapa perempuan di pasar, menggoda mereka, bahkan sempat melecehkan salah satu pedagang nasi Megono. 5 perempuan memberikan kesaksian tertulis tentang perilaku Farid, termasuk Nia Rahmawati, yang sempat merekam video saat Farid mengancamnya karena menolak dirayu. Semua bukti ini dikumpulkan Patricia dengan teliti, tanda tangan notaris melengkapi dokumen-dokumen tersebut. Pada 15 November, Patricia kembali ke Bandung. Bukan sebagai korban yang pulang ketakutan, tetapi sebagai pemburu yang siap menghadapi mangsanya. Ia menginap di hotel sederhana di pusat kota dan menghubungi Bima Nugraha, pengacara terkenal yang sering memenangkan kasus KDRT yang mustahil dimenangkan. Saat Bima membaca seluruh berkas yang disusun Patricia, matanya berbinar. "Bu Marini," katanya serius, "ini bukan sekadar kasus kekerasan rumah tangga. Ini bukti rinci untuk menghancurkan seorang predator secara hukum." "Betul," jawab Patricia tegas. "Saya tidak mau dia menyakiti perempuan lain seperti dia menyakiti saya. Bisakah Anda menangani kasus ini?" "Saya akan tangani. Dan saya berjanji, kita akan menang." Hari berikutnya, Patricia mengajukan laporan resmi ke Kejaksaan Bandung. Tidak hanya berisi bukti penganiayaan yang dialaminya, tetapi juga kesaksian para korban baru, analisis psikologi pelaku yang menunjukkan pola kekerasan berulang, hingga keterangan saksi lama seperti Ibu Rahayu, tetangga mereka, yang akhirnya berani bicara setelah tahu Rani masih hidup. 4 hari kemudian, Patricia mengunjungi rumah adiknya, Sinta. Ketika pintu terbuka, Sinta menatap perempuan elegan itu lama, tak langsung mengenalinya. "Rani," bisiknya, mata berkaca-kaca. Patricia melepas kacamata hitamnya. "Aku kembali, Dik." Tangisan pecah, pelukan mereka bertahan 20 menit tanpa kata-kata. Di meja makan, Patricia menceritakan semua yang terjadi selama setahun terakhir. "Aku tidak percaya kamu perempuan yang sama," kata Sinta terisak. "Aku juga tidak," jawab Patricia sambil tersenyum tipis. "Aku dulu korban. Sekarang aku pejuang. Dan aku akan pastikan tak ada perempuan lain yang hidup seperti dulu aku hidup." 4 hari kemudian, Patricia berjalan memasuki Pasar Baru Bandung. Di sana, duduk di pojok warung kopi reot, Farid Kurniawan tampak seperti bayangan dirinya yang dulu. Tubuhnya kurus, rambut beruban, mata kosong dan tangan bergetar memegang botol arak. Patricia berdiri di hadapannya, dingin dan tegas. "Farid Kurniawan?" tanyanya. Farid menatap bingung. "Iya. Siapa kamu?" "Aku Patricia Marini, perwakilan Rumah Sri Kandi untuk Perlindungan Perempuan. Besok,
kamu akan ditangkap atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga berat, penganiayaan fisik, dan pelecehan seksual terhadap beberapa korban. Wajah Farid memucat. Apa? Siapa kamu? Aku nggak kenal kamu. Patricia mendekat, berbisik tepat di telinganya. Terima kasih, Farid, karena kamu menunjukkan siapa yang aku tidak ingin jadi. Farid membeku, matanya membelalak mengenali suara itu. Tidak mungkin. Rani? Kapan kamu pergi? Patricia menatapnya tajam. Aku pergi, tapi kali ini aku kembali. Dan aku tidak sendiri. Dua penyidik datang dari belakang, menepuk bahu Farid. Farid Kurniawan, Anda ditahan atas tuduhan KDRT berat, penganiayaan, dan pelecehan seksual. Anda berhak untuk diam. Ini fitnah, teriak Farid panik, diborgol di depan kerumunan pasar. Dia istri yang durhaka. Aku hanya suami yang mendidik istri. Patricia berdiri di sana, menatapnya dengan tenang, es dingin dalam pandangannya. 8 tahun kamu punya semua kekuasaan atas hidupku, katanya perlahan. Sekarang, giliranku. Senin pagi, 3 Februari 2025, Pengadilan Negeri Bandung penuh sesak. Media lokal, aktivis hak perempuan, dan puluhan korban kekerasan rumah tangga memenuhi ruang sidang. Kasus ini disebut sebagai salah satu sidang KDRT terbesar dalam 1 dekade terakhir. Kabar tentang seorang perempuan yang hilang selama setahun lalu kembali untuk menghadapi pelaku secara langsung telah menyebar ke seluruh kota. Patricia Marini melangkah masuk ke ruang sidang dengan gaun hitam sederhana, rambutnya tersisir rapi, sorot matanya mantap. Di sampingnya berjalan pengacara ternama, Bima Nugraha, sementara di belakangnya ada Dewi Suryani, pendiri Rumah Sri Kandi, beberapa relawan, serta jurnalis investigasi Dalla Ramadhani yang meliput kasus ini sejak awal. Di sisi lain, Farid Kurniawan dibawa masuk dengan tangan terborgol, didampingi 2 petugas polisi. Tubuhnya terlihat jauh lebih kurus, wajahnya pucat, dan tatapannya kosong. Pengacaranya, seorang pemuda gugup bernama Doni Rahadian, tampak membawa berkas tipis, jelas tak sebanding dengan bukti yang dikumpulkan Patricia. Ketua Majelis Hakim, Hakim Agus Santoso, membuka sidang dengan suara tegas. Kita mulai sidang perkara nomor 432/2025, Jaksa Penuntut Umum melawan terdakwa Farid Kurniawan atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga berat, penganiayaan fisik berat, ancaman pembunuhan, serta pelecehan seksual berulang. Pengacara korban, silakan menyampaikan pernyataan pembuka. Bima berdiri di tengah ruangan. Suaranya dalam dan berwibawa, menggema di seluruh ruang sidang. Yang Mulia Hakim, anggota majelis, dan seluruh hadirin. Kasus ini bukan sekadar tentang pertengkaran rumah tangga. Ini adalah kasus predator berantai yang selama 8 tahun memperlakukan istrinya, Rani Mahendra, yang kini dikenal sebagai Patricia Marini, seperti tahanan perang di rumahnya sendiri. Ia dipukul, dihina, dipaksa tunduk setiap malam, hingga satu-satunya cara bertahan hidup adalah melarikan diri. Hari ini, korban kembali bukan hanya untuk mencari keadilan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk memastikan tidak ada perempuan lain yang menjadi mangsa terdakwa. Ruang sidang hening. Banyak mata berkaca-kaca mendengar kata-kata itu. Patricia duduk tegak, napasnya teratur, tapi dalam hati ia merasakan setiap kalimat itu seperti obat yang menyembuhkan luka lama. Majelis Hakim, lanjut Bima, kami memiliki bukti fisik, rekam medis, foto luka-luka yang diambil secara diam-diam selama bertahun-tahun. Kami memiliki kesaksian saksi mata, laporan polisi yang diabaikan, dan bahkan rekaman ancaman terdakwa terhadap perempuan lain setelah korban melarikan diri.
Fakta ini akan membuktikan bahwa terdakwa bukan hanya suami yang pemarah, tetapi pelaku kekerasan sistematis yang sadar dan berulang. Hakim mengangguk. Korban, silakan maju memberikan kesaksian. Patricia berdiri, melangkah ke mimbar saksi. Suasana tegang, seluruh ruang sidang menahan napas. Nama asli Anda? Tanya hakim. Rani Mahendra, jawabnya tegas. Saya mengganti nama menjadi Patricia Marini untuk melindungi diri dan membangun hidup baru. Mengapa Anda mengganti identitas Anda? Patricia menoleh sebentar pada Farid yang duduk dengan wajah pucat di kursi terdakwa. Karena Rani Mahendra mati di rumah itu, malam 13 Oktober 2023. Malam ketika suami saya mematahkan 2 tulang rusuk saya, menggeser bahu saya dari sendinya, dan membiarkan saya berlumuran darah semalaman. Malam itu saya tahu, jika saya tetap tinggal, saya akan mati. Jadi, saya membunuh Rani agar Patricia bisa hidup. Suara Patricia bergetar tapi tegas. Beberapa orang di ruang sidang menutup mulut menahan tangis. Sinta, adiknya, yang duduk di barisan depan, menangis terseduh, akhirnya mendengar kebenaran yang selama ini ia takutkan. Hakim lanjutkan, bisakah Anda jelaskan pola kekerasan yang Anda alami? Patricia menghela napas panjang, lalu mulai menceritakan 8 tahun neraka itu. Malam demi malam penuh pukulan, hinaan, ancaman, paksaan, dan kendali penuh terhadap hidupnya. Ia menceritakan bagaimana ia belajar menyembunyikan luka, bagaimana tetangga memilih diam, bagaimana polisi yang ia datangi sekali waktu mengatakan, masalah rumah tangga, Bu, selesaikan baik-baik. Ia bicara selama hampir 2 jam tanpa henti, suaranya stabil walaupun mata berkaca-kaca. Ruangan begitu hening hingga napas Farid yang berat bisa terdengar jelas. Sang terdakwa merosot di kursinya, tubuhnya kaku, hanya bergumam, itu tidak benar, dia berbohong, namun pengacaranya menepuk bahunya, tahu semua orang di ruangan itu melihat kebenaran. Kemudian Bima mengajukan bukti-bukti fisik, ratusan foto memar di tubuh Patricia, rekam medis patah tulang, luka kepala, hingga laporan psikiater yang menyatakan trauma berat akibat kekerasan berulang. Gambar-gambar itu ditampilkan di layar besar di ruang sidang, membuat beberapa orang menutup mata tak sanggup melihatnya. Kenapa Anda tidak melapor sebelumnya? Tanya jaksa. Karena dia meyakinkan saya tidak ada yang akan percaya. Karena setiap kali saya mencoba bicara pada keluarga atau teman, dia memutarbalikkan semua cerita. Bahkan adik saya sempat ragu pada kata-kata saya. Jika keluarga sendiri tidak percaya, siapa yang akan percaya? Jawab Patricia dengan mata berair, menatap Sinta yang kini terisak keras di bangku pengunjung. Setelahnya, lebih dari 10 saksi naik ke mimbar. Ibu Rahayu mengaku bahwa ia sering mendengar teriakan Rani di malam hari tapi takut ikut campur. Perawat puskesmas memberikan kesaksian tentang berulangnya luka-luka Rani dengan pola kekerasan jelas. Nia Rahmawati memutar rekaman suara Farid mengancamnya. Semua kesaksian membentuk pola predator berantai yang tidak berubah bahkan setelah korban pertama berhasil lolos. Ketika giliran Farid untuk membela diri, suaranya lemah dan terputus-putus. Aku mencintainya. Aku tidak mau menyakitinya, tapi kadang dia keras kepala. Jadi menurut Anda, ketidakpatuhan istri membenarkan Anda memukulnya? Tanya Bima dengan nada tajam. Farid terdiam, berkeringat dingin. Aku tidak ingat mematahkan tulangnya. Apakah Anda mengingkari pernah memukul hingga membuatnya pingsan? Aku mabuk waktu itu, jawabnya dengan suara nyaris tak terdengar. Ruangan hening. Semua orang menyadari pengakuan setengah hati itu adalah kebenaran telanjang yang selama ini disembunyikan.
sidang hari itu berakhir dengan keheningan berat. Media menulis, hari pertama sidang KDRT Farid Kurniawan membuka luka lama, memicu debat nasional tentang kekerasan rumah tangga di Indonesia. Namun bagi Patricia, ini baru permulaan. Ia tahu jalan menuju keadilan masih panjang, tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kuat. Tidak ada rasa takut tersisa, hanya tekad untuk menang. Sidang kasus Farid Kurniawan berlangsung selama 3 minggu penuh. Setiap hari, ruang sidang Pengadilan Negeri Bandung dipenuhi pengunjung, wartawan, dan aktivis hak perempuan. Kasus ini telah menjadi isu nasional, membangkitkan perdebatan luas tentang kekerasan rumah tangga dan perlindungan hukum bagi korban di Indonesia. Hari demi hari, saksi-saksi baru berdiri di mimbar. Seorang dokter ortopedi dari Rumah Sakit Hasan Sadikin menunjukkan hasil röntgen tulang rusuk Patricia yang patah akibat pukulan berulang. Seorang psikiater menjelaskan gejala trauma kompleks yang dialami korban. 5 perempuan lain yang pernah dilecehkan Farid setelah kepergian Rani memberikan kesaksian, menceritakan pola ancaman dan kekerasan yang sama. Semua bukti membentuk satu kesimpulan, Farid bukan hanya suami pemarah, melainkan predator berulang yang merasa berhak menguasai dan menyiksa perempuan di sekitarnya. Setiap kali mendengar kesaksian ini, Farid menunduk, wajahnya pucat pasi. Di kursi terdakwa, ia sering berbisik, "Itu fitnah, mereka bohong," namun suara itu tidak meyakinkan siapapun. Bahkan pengacaranya, Doni Rahadian, beberapa kali hanya bisa menghela napas, sadar bukti yang dihadapi terlalu kuat. Hari ke-18 sidang, Hakim Agus memanggil Farid untuk memberikan pernyataan terakhir sebelum putusan. Farid Kurniawan, apakah Anda ingin mengatakan sesuatu kepada pengadilan? Farid berdiri, tubuhnya gemetar, tangan terborgol. Yang mulia, saya mencintai istri saya. Saya tidak pernah ingin menyakitinya, tapi dia kadang tidak patuh, dan saya hilang kendali. Apakah menurut Anda, ketidakpatuhan seorang istri membenarkan kekerasan fisik, ancaman, bahkan pelecehan? Tanya hakim dengan nada tajam. Farid terdiam lama, keringat bercucuran. Saya salah, gumamnya akhirnya, tapi suara itu nyaris tak terdengar. Persidangan mencapai puncaknya pada hari ke-21, saat majelis hakim membacakan putusan. Ruang sidang hening, semua mata tertuju pada Hakim Agus yang membuka berkasnya dan berkata dengan nada berat, "Dalam 30 tahun saya menjadi hakim, jarang saya melihat bukti kekerasan rumah tangga yang sejelas dan sekejam ini. Berdasarkan bukti fisik, kesaksian saksi-saksi, pengakuan terdakwa, dan fakta yang terungkap selama persidangan, majelis hakim memutuskan. 1. Menyatakan terdakwa Farid Kurniawan bersalah atas semua dakwaan, kekerasan dalam rumah tangga berat, penganiayaan fisik berat, ancaman pembunuhan, dan pelecehan seksual berulang. 2. Menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat, serta 5 tahun pengawasan hukum setelah bebas. 3. Menghukum terdakwa membayar ganti rugi sebesar Rp750 juta untuk kerusakan fisik dan trauma psikologis korban. Ruangan langsung dipenuhi tepuk tangan dan tangisan lega. Beberapa aktivis memeluk satu sama lain, Sinta menangis terseduh di pelukan Dewi Suryani. Patricia hanya menutup mata, satu tetes air mata mengalir di pipinya, bukan kesedihan, tapi rasa keadilan yang akhirnya datang setelah 8 tahun neraka. Farid ambruk di kursi terdakwa, wajahnya pucat, lalu pingsan. Petugas medis segera membawanya keluar dengan tandu. Media menulis berita utama hari itu. Sejarah baru, korban KDRT menang mutlak di pengadilan, hukum tegakkan keadilan. Namun bagi Patricia, kisah ini belum selesai. Baginya, kemenangan ini bukan sekadar hukuman bagi Farid,
tetapi awal dari perjuangan yang lebih besar. Ia memutuskan untuk menggunakan pengalaman dan kekuatannya untuk menolong lebih banyak perempuan. 6 bulan kemudian, dengan bantuan Rumah Sri Kandi dan dukungan Bima Nugraha, Patricia mendirikan organisasi bernama Gerakan Cahaya Baru, sebuah pusat perlindungan dan pemulihan bagi korban kekerasan rumah tangga di Jawa Barat. Tempat itu menyediakan tempat tinggal aman, bantuan hukum, konseling psikologis, dan pelatihan kerja bagi para perempuan yang ingin memulai hidup baru. Setiap hari, Patricia menyaksikan perempuan-perempuan yang dulu takut seperti dirinya perlahan bangkit kembali, menemukan kekuatan yang lama dirampas. Ia sering berkata kepada mereka, "Tidak ada luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan. Tidak ada ketakutan yang tidak bisa dilawan. Kita semua bisa bebas." 2 tahun setelah sidang bersejarah itu, Patricia menikah dengan Bima Nugraha, pria yang pernah berdiri di sisinya saat ia menghadapi ketakutan terbesarnya. Pernikahan mereka sederhana, dikelilingi keluarga dan para perempuan yang ia selamatkan. Untuk pertama kalinya, Patricia mengenakan gaun putih bukan sebagai simbol kepatuhan, tetapi sebagai lambang kebebasan dan cinta sejati. 3 tahun kemudian, mereka dikaruniai seorang putra yang diberi nama Elang Nugraha Mahendra. Di akta kelahirannya, di bagian catatan sipil, Patricia meminta menambahkan 1 kalimat. Anak ini tidak akan pernah mengenal arti kekerasan. Petugas pencatat sipil hanya tersenyum dan berkata, "Semoga begitu, Bu," lalu mengetuk berkas persetujuan. Di dalam hati, Patricia tahu satu hal pasti, lingkaran kekerasan berhenti di dirinya. Tak akan ada lagi perempuan yang hidup seperti dirinya dulu jika ia bisa mencegahnya. 3 tahun berlalu sejak sidang yang mengubah hidup Patricia Marini. Kini, ia bukan hanya seorang penyintas, tetapi juga suara bagi ribuan perempuan yang pernah terjebak dalam siklus kekerasan rumah tangga. Organisasi yang ia dirikan, Gerakan Cahaya Baru, telah menjadi tempat aman bagi banyak korban di seluruh Jawa Barat dan bahkan mulai merambah kota-kota lain di Indonesia. Setiap hari, Patricia bangun dengan tujuan baru. Ia menyapa para perempuan yang datang dengan mata penuh ketakutan yang dulu pernah ia miliki. Ia duduk bersama mereka, mendengarkan kisah-kisah luka yang mirip dengan miliknya. Ia memberi mereka kata-kata yang dulu sangat ingin ia dengar. Kamu tidak salah. Kamu berhak bebas. Kamu berhak hidup tanpa rasa takut. Media sering meliput kegiatannya, menyebutnya sang pejuang senyap, karena ia tidak hanya memberikan perlindungan, tapi juga mendorong perubahan hukum agar kasus KDRT tidak lagi dianggap masalah rumah tangga semata. Patricia menghadiri rapat-rapat parlemen, berdiskusi dengan pejabat, mendesak adanya perlindungan yang lebih kuat bagi korban, pelatihan khusus bagi aparat hukum, dan sanksi tegas bagi pelaku kekerasan. Sementara itu, kabar tentang Farid Kurniawan jarang terdengar. Setelah vonis 15 tahun penjara, ia menjalani hukuman di lapas Kebonwaru. 3 tahun setelah masuk penjara, sebuah perkelahian antar narapidana berakhir tragis. Farid meninggal dunia akibat luka serius dalam peristiwa itu. Berita kematiannya dimuat singkat di halaman belakang sebuah koran lokal. Saat Patricia membaca berita itu, ia menatap kertas itu lama, lalu melipatnya tanpa ekspresi. Tidak ada kebencian, tidak ada rasa puas. Hanya pemahaman bahwa monster hanya berkuasa selama kita takut pada mereka. Suatu sore yang cerah, Patricia duduk di taman kecil di depan pusat rehabilitasi Gerakan Cahaya Baru. Putranya, Elang, berlari kecil mengejar kupu-kupu sambil tertawa. Suara tawa itu adalah musik terindah bagi Patricia, mengingatkannya bahwa siklus kekerasan benar-benar telah berakhir di keluarganya. Bima duduk di sampingnya, menggenggam tangannya lembut. "Kamu sadar, kan? Semua ini, tempat ini,
Perubahan yang terjadi, semua perempuan yang kamu tolong, itu karena kamu berani melangkah keluar hari itu, katanya sambil menatapnya penuh bangga. Patricia tersenyum samar. Waktu itu aku takut setengah mati. Tapi aku tahu satu hal, kalau aku tidak pergi, aku akan mati. Dan hari aku keluar, adalah hari aku mulai hidup. Ia menatap matahari yang mulai tenggelam, warna jingga memenuhi langit. Ia tahu perjalanan ini tidak berakhir. Masih banyak perempuan di luar sana yang terjebak dalam ketakutan, tidak tahu bagaimana mencari bantuan. Patricia bertekad untuk menjadi tangan yang mereka butuhkan, cahaya kecil di tengah gelapnya penderitaan mereka. Kisahnya kini menjadi sumber kekuatan bagi banyak perempuan di seluruh negeri. Di setiap seminar dan forum, Patricia menutup pembicaraannya dengan kata-kata yang kini menjadi semboyan gerakan cahaya baru. Tidak ada luka yang tidak bisa sembuh. Tidak ada dinding yang tidak bisa ditembus. Dan tidak ada perempuan yang pantas hidup dalam ketakutan. Selalu ada jalan keluar. Selalu ada harapan. Dan selalu ada seseorang yang ingin membantu. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal sedang mengalami kekerasan rumah tangga, jangan diam. Hubungi layanan darurat nasional 112 atau hotline perlindungan perempuan 119. Selalu ingat, Anda berhak hidup bebas dan aman. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini bersama Gema Kebenaran. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya, dan semoga hari Anda penuh keberanian dan cahaya baru.